Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat ya, dan selalu semangat dalam belajar. Oke, hari ini kita akan membahas materi baru tentang persamaan linear satu variabel atau PLSP. Nah, namun sebelum kita memasuki materi ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman. Ya Allah, please give me your blessing of knowledge and understanding. Amin. Pernyataan dan kalimat terbuka. Nah, sekarang kita akan bahas tentang pernyataan dulu. Nah, untuk pernyataan ini terdiri dari dua ya, kalimat benar dan kalimat salah. Nah, tentukan nilai kebenaran dari kalimat berikut. Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Ini kalimat benar atau salah ya kira-kira? Benar ya, karena Jakarta memang benar ibu kota Indonesia. Nah, yang kedua, SMPN 14 Batam terletak di Pulau Panjang. Nah, jawabannya benar. Kemudian 5 lebih besar dari 2, itu benar. Kemudian matahari terbit dari selatan. Benar atau salah? Salah ya, karena yang benar itu dari timur. Kemudian Tugu Monas terletak di Batam. Jawabannya salah, karena yang benar itu di Jakarta. Kemudian 5 tambah 3, 10. Salah. Nah, jadi pernyataan itu adalah kalimat yang dapat ditentukan nilai kebenarannya atau benar atau salahnya gitu ya, itu adalah pernyataan. Nah, sekarang tentukan nilai kebenaran dari kalimat berikut. Buah durian rasanya manis sekali. Kemudian Ahmad adalah anak yang pandai. Makanlah makanan yang bergizi. Anak itu wajahnya sangat tampan. Belajarlah yang rajin agar naik kelas. Nah, ini contoh kalimat dari pernyataannya atau bukan? Bukan ya, karena kalimat-kalimat di sini itu banyak yang sifatnya relatif ya. Jadi contoh yang ini, Ahmad adalah anak yang pandai. Nah, pandai itu kan sifatnya relatif ya. Termasuk juga ini yang tampan, sangat tampan, itu kan relatif. Jadi menurut si A bisa jadi tampan, tapi menurut si B bisa jadi biasa saja gitu ya. Nah, jadi ini bukan contoh pernyataan. Pokoknya kalau pernyataan itu dia adalah kalimat benar atau salah. Karena dari kalimat ini itu dia tidak bisa dinyatakan benar atau salahnya ya. Kemudian kalimat terbuka. Nah, Batam terletak di provinsi X. Nah, X sama dengan Kepulauan Riau, maka kalimat ini benar ya. Batam terletak di provinsi Kepulauan Riau, benar. Namun kalau X-nya ini adalah Kalimantan Barat, maka ini salah. Kemudian 15 dikurang Y sama dengan 8. Nah, jika Y-nya itu sama dengan 4, berarti salah, karena 15 dikurang 4 itu seharusnya 11, bukan 8. Namun kalau Y-nya itu bernilai 7, maka benar. Nah, maka dari dua contoh di sini dapat kita simpulkan bahwa kalimat terbuka itu kalimat yang memuat variabel dan belum diketahui nilai kebenarannya. Ya, jadi pokoknya memuat variabel seperti di sini, ini variabel X. Kemudian yang nomor 2 ini variabel Y. Nah, sekarang mengenal PLSP. Apa tadi? Persamaan linear satu variabel. Nah, persamaan ya sesuai dengan namanya, jadi dihubungkan dengan tanda sama dengan ya. Persamaan itu dihubungkan dengan sama dengan, kemudian linear itu maksudnya variabelnya berpangkat 1, kemudian satu variabel. Jadi hanya mempunyai satu variabel saja. Nah, jadi PLSP itu kalimat terbuka yang dihubungkan oleh tanda sama dengan dan hanya mempunyai satu variabel yang berpangkat 1. Nah, bentuk umumnya AX ditambah B sama dengan 0 dengan A-nya tidak sama dengan 0. Jadi nilai A ini tidak boleh sama dengan 0 ya.
Oke, contoh. Nah, ini adalah contoh dari persamaan linear satu variabel. 2y dikurang 3 sama dengan 5. Nah, memuat sama dengan, betul ya? Kemudian memiliki satu variabel, yaitu variabel y, dan pangkat pada variabelnya yaitu pangkat 1. Nah, jadi ini adalah contoh dari PLSV. Contoh soalnya. Nah, coba ya, bisa dicoba sendiri di rumah. X tambah Y tambah Z sama dengan 10, apakah ini termasuk PLSV? Nah, kalau misalnya iya, berikan alasannya. Kalau tidak, berikan juga alasannya. Nah, X tambah 9 sama dengan 15. Kemudian P pangkat 2 dikurang Q pangkat 2 sama dengan 16. Sampai dengan nomor 10. Nah, ini dijawab ya, ini termasuk PLSV atau bukan. Kalau iya, berikan alasannya. Kalau bukan, juga berikan alasannya. Nah, kemudian sekarang menyelesaikan persoalan pada PLSV. Nah, ada beberapa cara. Yang pertama itu dengan substitusi. Kemarin apa substitusi di materi aljabar? Ya, mengganti. Jadi mengganti variabel dengan nilai yang ditentukan. Itu adalah substitusi. Nah, atau bisa juga seperti ini. Mengganti variabel dengan bilangan yang sesuai sehingga persamaan tersebut menjadi kalimat yang benar ya. Contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan y ditambah 2 sama dengan 5 jika y variabel pada bilangan asli. Jadi kita harus tentuin nih y-nya itu sama dengan berapa ya, bernilai berapa, supaya dia menghasilkan 5. Nah, kalau jika y kita ganti dengan bilangan asli dengan y-nya sama dengan 1, berarti kan 1 ditambah 2 sama dengan 5. Itu masih salah ya, kalimat salah. Kemudian kalau kita ganti 2 tambah 2 sama dengan 5, salah. Kemudian kalau y-nya kita ganti 3, jadi 3 tambah 2 sama dengan 5, benar. Nah, maka untuk y-nya sama dengan 3, persamaan y tambah 2 sama dengan 5 menjadi kalimat yang benar. Jadi, himpunan penyelesaian y tambah 2 sama dengan 5 adalah 3. Karena ini himpunan penyelesaian, jadi pakai tanda kurung kurawal. Kemudian, tentukan himpunan penyelesaian persamaan di bawah ini dengan substitusi. Nah, ini bisa dicoba lagi ya. Dengan cara substitusi, kita coba satu-satu. 4 dikurang A sama dengan 2. Misalnya kita coba dari angka 1. Nah, 4 dikurang 1 sama dengan 2. Benar atau tidak? Kalau misalnya kita ganti 2, benar atau tidak gitu ya. Jadi kita coba satu-satu karena ini dengan metode substitusi. Jadi kita mencari nilai yang sesuai sehingga persamaan ini, soal ini, itu menjadi kalimat yang benar. Nah, kemudian sekarang cara yang kedua yaitu bentuk setara dari PLSV. Contoh, X dikurang 3 sama dengan 5. Jika X-nya kita ganti 8, maka 8 dikurang 3 sama dengan 5. Benar. Ya. Jika penyelesaian persamaan X dikurang 3 sama dengan, jadi penyelesaian persamaan. Jadi penyelesaian persamaan X dikurang 3 sama dengan 5 adalah X sama dengan 8. Jadi X-nya ini itu kita ganti 8. Jadi benar gitu ya kalimatnya. Nah, sekarang yang kedua, 2X dikurang 6 sama dengan 10. Nah, karena ini adalah bentuk setara, jadi kita disetarakan ya, yang ini ruas kanan dengan ruas kirinya. Maksud ruas kanan atau ruas kiri itu, kalau ruas kanan berarti berada di sebelah kanan sama dengan, kalau ruas kiri itu berada di sebelah kiri sama dengan. Nah, kedua ruas persamaan A dikalikan 2. Jadi dari soal yang ini kita kalikan 2. Nah, berarti jadi 2X dikurang 6 sama dengan 10. Nah, tadi kan X-nya sama dengan 8. Jika X-nya diganti 8, maka 2 dikali 8 dikurang 6 sama dengan 10. Jadi 16 dikurang 6 sama dengan 10. Benar. Nah, jadi penyelesaian persamaan 2X kurang 6 sama dengan 10 adalah X sama dengan 8. Jadi akan sama saja mau yang seperti ini ataupun yang seperti ini ya, dengan dikalikan kedua ruas dengan nilai yang sama. Ini kan dikalikannya dengan 2 gitu ya. Nah, kalau yang ini
kedua ruas persamaan A ditambah 7. Nah, jadi masih berhubungan ya ini ya. Nah, kemudian X ditambah 4 sama dengan 12. Nah, jika X-nya kita ganti 8, jadi 8 tambah 4 sama dengan 12. Itu benar. Kemudian jadi penyelesaian persamaan X tambah 4 sama dengan 12 adalah X sama dengan 8 juga benar. Nah, sekarang jadi dua persamaan atau lebih dikatakan setara atau ekuivalen jika mempunyai hubungan penyelesaian yang sama dan dinotasikan dengan tanda panah bolak-balik seperti ini. Ini maksudnya setara atau ekuivalen. Nah, suatu persamaan dapat dinyatakan ke dalam persamaan yang ekuivalen dengan cara menambah atau mengurangi kedua ruas dengan bilangan yang sama, atau mengalihkan atau membagi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Nah, seperti yang tadi kan dikalikan ya, kedua ruas dikalikan dengan bilangan yang sama. Terus tadi ada juga menjumlahkan kedua ruas dengan bilangan yang sama. Itu hasilnya akan tetap sama. Nah, contoh. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan 4x dikurang 3 sama dengan 3x ditambah 5 jika x variabel pada himpunan bilangan bulat. Nah, ini kita tambahkan kedua ruas ditambah 3. Jadi yang ruas kiri ini ditambah 3, yang ruas kanan ditambah 3. Supaya apa? Supaya angka 3 yang di sini itu hilang, habis. Karena kan min 3 ditambah 3 itu kan 0 ya, habis. Jadi tidak usah ditulis lagi nanti di bawahnya. Nah, seperti ini. Nah, setelah 4x sama dengan 3x tambah 5, tambah 8 ya, karena tadi kan 5 ditambah 3 sama dengan 8. Nah, jadilah seperti ini. Nah, kenapa kita kurangi 3x? Supaya kita menghilangkan nilai 3x yang ada di sini. Supaya nanti yang 4x-nya ini menjadi nilai x aja, x sama dengan berapa gitu. Nah, supaya yang sebelah sininya menjadi x sama dengan, itu maka harus dikurangi 3x, ya, mengikuti yang di sebelah kanan ini. Nah, jadi kan x sama dengan 8. Oke, jadi Miss ulangi ya. Kan soalnya 4x dikurang 3 sama dengan 3x tambah 5. Nah, kita supaya jadi x sama dengan ya. Jadi kan ini kita hilangkan dulu nih yang min 3. Gimana kita hilangkan yang min 3? Berarti dengan ditambah 3. Tambah 3-nya di kedua ruas. Yang di kiri dan yang di kanan ya, biar adil. Nah, setelah ini kan habis, min 3 ditambah 3 habis. Kemudian ini sisa 4x sama dengan 3x ditambah 8. Kemudian supaya jadi x sama dengan berarti 3x-nya ini harus kita hilangkan dengan cara dikurang 3x. Ya, ini juga sama dikurang 3x. Nah, ini jadi x sama dengan 8. Jadi himpunan penyelesaiannya yaitu x sama dengan 8. Nah, jadi ada 3 cara ya untuk menyelesaikan PLSV, ada dengan substitusi, ada dengan setara atau ekuivalen, kemudian dengan mengumpulkan suku yang sejenis. Nah, ini untuk dengan cara mengumpulkan suku yang sejenis. Langkah-langkahnya itu kelompokkan suku yang sejenis. Jika suku sejenis di beda ruas, pindahkan agar menjadi satu ruas. Jika pindah ruas, maka tanda berubah yang tadinya positif menjadi negatif, yang tadinya negatif jadi positif. Kemudian cari variabel hingga sama dengan konstanta yang merupakan penyelesaian. Oke, langsung ke latihannya. Nah, tentukan himpunan penyelesaian 4x kurang 3 sama dengan 3x tambah 5. Dengan cara yang ketiga yang tadi ya, dengan cara pindah ruas. Nah, kita cari dulu suku yang sejenis. Nah, di sini yang sejenis itu 4x dengan 3x, kemudian min 3 dengan 5 ya yang sejenis. Nah, terus kita kelompokkan yang sejenis dengan yang sejenis, ya kan? Seperti langkah yang tadi dijelaskan di slide sebelumnya. Nah, 4x ini kita kelompokkan dengan 3x kan?
Nah, karena 3X ini ada di sebelah kanan, kemudian Miss pindahkan ke sebelah kiri, tadinya kan positif, berarti tandanya jadi berubah, jadi negatif. Kemudian, tadi 5 sejenis dengan min 3. Nah, min 3 ini Miss pindahkan ke sebelah kanan. Karena tadinya min berubah menjadi plus, ya, plus 3. Nah, kemudian 4X dikurang 3X, hasilnya jadi X, kemudian 3 ditambah 5 sama dengan 8. Nah, jadi himpunan penyelesaian persamaan tadi adalah X sama dengan 8. Jadi, ini kan soalnya sama dengan yang tadi ya, cuma beda caranya. Nah, kalau ini lebih simpel ya. Dengan metode pindah ruas ini jadi lebih simpel. Jadi tidak perlu panjang-panjang caranya, cukup kita pindahkan suku yang sejenis dengan yang sejenis. Namun perhatikan tanda, kalau yang tadinya sebelah kanan itu positif, pindah ke kiri jadi negatif. Kalau yang tadinya di kiri negatif, pindah ke kanan jadi positif, gitu ya. Nah, ini contoh-contoh soalnya. Tentukan himpunan penyelesaian PLSP di bawah ini dengan cara kedua atau ketiga. Ya, berarti dengan cara yang tadi setara atau ekuivalen, atau dengan cara pindah ruas ya, yang ketiga tadi. Nah, ini boleh dicoba ya sendiri ya. Oke, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya Miss mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.